Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurpadin Irfan. Saya dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 2410631250028. Di video kali ini saya akan membahas sebentar. Ada notifikasi ulang. Anda di film. Anda di film. Tapi bohong. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, yaitu crowdfunding. Ya, kita akan bahas mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga bagaimana sih crowdfunding itu bekerja dalam sistem informasi keuangan. Selain itu, saya juga akan menunjukkan sedikit demonstrasi penggunaan aplikasi crowdfunding yang paling populer di Indonesia, yaitu Kitabisa, supaya teman-teman bisa langsung paham seperti apa sih sistem yang digunakan di dalam kehidupan nyata. Oke, seperti biasa, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke teknis, kita pahami dulu nih apa sih itu crowdfunding. Jadi, bagi yang belum tahu, crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari banyak orang secara online untuk mendukung suatu tujuan, proyek, ataupun kebutuhan tertentu. Jadi, bahasa yang paling mudahnya itu ini seperti donasi ataupun patungan, tapi dilakukan melalui platform digital. Yang dimana dalam konteks sistem informasi akuntansi dan keuangan, crowdfunding ini menarik karena prosesnya itu melibatkan transaksi keuangan yang digital, pencatatan dana masuk dan dana keluar, laporan penggunaan data, keamanan data, serta audit dan transparansi, dan kontrol internal yang harus berjalan secara sistematis. Jadi ini bukan hanya sekedar soal donasi, tapi bagaimana teknologi mengelola alur dana dengan aman dan akuntabel. Crowdfunding membutuhkan sistem yang mampu, yang pertama, mengelola transaksi keuangan otomatis. Setiap donasi harus tercatat secara real time, termasuk metode pembayarannya seperti wallet, virtual account, ataupun kartu kredit. Yang kedua, menyusun laporan keuangan. Platform harus bisa menampilkan beberapa dana masuk, seperti berapa yang sudah disalurkan dan kemana saja dana itu digunakan. Yang ketiga, menjaga transparansi publik. Karena dana berasal dari masyarakat, pengguna harus bisa melihat perkembangan kampanye tersebut, seperti update kegiatan dan bukti penyaluran dana. Yang keempat, memastikan keamanan, termasuk verifikasi identitas, pencegahan dari penipuan, yang keempat, memastikan keamanan, termasuk verifikasi identitas, pencegahan penipuan, enkripsi data, dan pengawasan internal. Yang kelima, meminta kepatuhan hukum. Jadi, jika crowdfunding terkait investasi ataupun pinjaman, harus mengikuti aturan sesuai OJK dan lembaga yang terkait. Bagian ini yang membuat crowdfunding sangat relevan dipelajari di mata kuliah ini. Ada 4 macam utama crowdfunding yang perlu kita pahami.
Yang pertama, ada donation based crowdfunding. Ini jenis yang paling banyak dipakai di Indonesia. Penggunaannya memberikan donasi tanpa mengharapkan balasan. Contoh penggunaan yaitu biaya media medis, bencana, pendidikan, bantuan sosial, renovasi tempat ibadah. Nah, contoh platform itu kita bisa yang bakal kita demonstrasikan ini. Lalu yang kedua ada Best Reward Crowdfunding, yakni crowdfunding jenis yang mendukung memberikan dana dan mendapatkan hadiah atau imbalan ketika proyeknya sudah selesai. Contoh penggunaannya itu ketika ada sebuah proyek kreatif, pengembangan game ataupun sedang ada teknologi yang baru. Contoh platformnya yaitu ada Kickstarter, Indiegogo. Lalu yang ketiga ada lending based crowdfunding, P2P lending. Seperti video sebelumnya, ini adalah jenis crowdfunding dalam bentuk pinjaman online yang legal. Banyak orang meminjamkan uang dan penerima pinjaman mengembalikannya dengan bunga tertentu. Contoh platformnya itu ada Acceleran, Coinworks. Jadi sangat terkait dengan akuntansi keuangan karena menyangkut bunga, jatuh tempo, risiko, kredit, dan pencatatan pinjaman. Lalu ada equity based crowdfunding. Jenis inilah yang memberikan imbalan berupa kepemilikan ataupun saham bisnis. Contoh platformnya adalah Bizarre. Jenis ini yang paling erat dengan regulasi karena menyangkut investasi. Jadi 4 tipe inilah yang harus kita pahami untuk membedakan tujuan, sistem kontrol, dan pencatatan keuangannya. Crowdfunding dari perspektif CAA. Platform crowdfunding bekerja sebagai sistem informasi keuangan modern. Beberapa modul utamanya adalah yang pertama, modul transaksi keuangan seperti payment, gateway, otomatis pencatatan, rekognisi transaksi online, dan notifikasi real time. Lalu yang kedua, modul akuntansi internal, yakni buku besar otomatis, pelacakan saldo campaign, laporan distribusi dana, dan audit internal. Yang ketiga ada modul manajemen campaign, yang dimana termasuk pendaftaran campaign, verifikasi dokumen, pengawasan keaslian kasus, update perkembangan campaign. Yang keempat ada modul transaksi publik, yang dimana proses campaign, laporan penyaluran dana, bukti foto atau video. Nah, transparansi ini sangat penting agar masyarakat bisa percaya. Lalu yang kelima ada modul keamanan dan kepatuhan, yang dimana di dalamnya termasuk KYC, verifikasi identitas, perlindungan data, serta kepatuhan terhadap hukum. Misalnya jika investasi harus sesuai izin dari OJK, izin dari OJK. Nah, teman-teman, setelah kita memahami teori dan jenis-jenis crowdfunding, kita bisa lanjut nih ke bagian demonstrasi yang saya bilang sebelumnya. Jadi di bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana aplikasi kita bisa bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan membuka aplikasinya dan mengevaluasi halaman utama, melihat transaksi campaign, melihat data yang transparansi hingga ke bagian proses donasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak demonstrasinya. Video akan ditampilkan seperti biasa di sebelah kanan saya. Sendiri susah, bersama jadi mudah. Wih. Oke, jadi sepertilah tampilannya teman-teman. Menarik ya dan ramah. Di bagian kiri atas, di sini ada tampilan akun. Oke, di sini ada kantong donasi, muas, dan sebagainya ya. Oke, kita ke tampilan utama dulu saja ya. Di tampilan pertama ada pahala subuh melimpah. Buat yang sudah sedekah subuh nih, sepertinya bisa diaktifkan nih. Sedekah tiap subuh giliran bisa. Oke, misal kita makan sedekah, bisa otomatis sepertinya dari kantong donasi.
Oke, sedekah atas nama darurat dibantu, sedekah Jumat, sedekah tiap subuh. Ada isi kembali donasi terlewat, ada hat. Oke, di sini keterangannya ada hati yang bolong di kalender donasi, yuk isi kembali kebaikanmu. Nah, dimana kita harus bisa berdonasi tiap hari ya, sedekah. Di sini ada kantong donasimu dan kita bisa ini punya saldo tersendirinya ya teman-teman. Misalnya 50.000 si kantong donasimu bisa. Oh iya, oke, bisa melalui QRIS teman-teman, bisa melalui bank. Oke, namun ini tidak ada e-wallet ya. Oke, saling jaga. Ada dana otomatis, ada donasi otomatis maksudnya. Oke, ada donasi juga. Oh, ini ke navigasi yang kedua ya. Ini ada ini, nanti ada donasi abadi. Apa nih? Sepertinya ini untuk pembangunan tempat-tempat ibadah ya, ataupun yang lainnya. Oke. Oh, ini seperti investasi berarti teman-teman. Misalnya kita donasi, wow, donasinya bisa minimal 1.000 lagi. Oke, misal kita 1.000, maka kita sudah bisa berdonasi 109.326 teman-teman. Donasi biasa. Oke, dikumpulkan oleh pengelola secara profesional oleh Najir Wakaf. Oke, ini wakaf ya teman-teman. Mohon maaf bila saya ini kurang tahu mengenai donasi-donasi. Jadi kita lanjut aja, ada kita bisa experience. Sepertinya ini berita-berita ya. Ada healing money wons 155.000. Ada cek kesehatan gratis dan bagi-bagi makan bersama Lady Ojol. Lalu ada berkebun dan mewarnai bersama adik. Wow, oh ini jadi event-event dari kita bisa teman-teman. Jadi kita bisa datang juga sepertinya. Ada kolaborasi CSR. Apa ya ini? Sebentar. Tidak bisa, langsung kita ke yang lain. Asuransi saling jaga. Wow, di sini ada logo pelindungan dari hati. Sebentar. Oke, di sini ada asuransi jiwa 60.000 per tahun. Ini sepertinya seperti BPJS lagi sepertinya teman-teman. Oke. Ada dampak juga. Oh, lalu kita bisa konsultasi juga teman-teman. Di sini ada beberapa pengguna apa membantu. Di sini, wow, bisa konsultasi dengan konsultan yang profesional. Terus di sini ada polis saya. Jadi sepertinya untuk yang ingin curhat ataupun sebagainya, saya kurang tahu. Oke, ada zakat teman-teman. Oke, seperti biasa ada kalkulator zakat seperti video saya yang sebelumnya. Ada salurkan zakat. Oke, lalu ada apa saja sih? Ada sedekah tiap subuh, jariah. Wah, lengkap ya teman-teman. Untuk donasi otomatis ini asuransi, produk Islami. Ada aktivitas juga. Oke, ada kita sebagai penggalang dana. Lalu di sini ada kalender otomatis yang dimana seperti sebelumnya, seperti sedekah subuh itu bisa otomatis saldo kita terambil untuk didonasikan ya. Lalu oke, ada donasi untuk masjid juga. Lalu di sini ada Jumat berkah seperti makanan untuk berpejuang nafkah jalanan, santunan para anak yatim muafa. Ada Muslim Daily,
di sini ada untuk fasilitas-fasilitas pendidikan juga. Wow, ada quotes keren nih, nolong nggak bolong-bolong. Untuk kalender donasi otomatis. Di sini juga ada ini, ada donasi sesuai kategori, ada bencana alam, ada balita anak sakit, dan anak yang sakit. Wah, kasihan sekali teman-teman. Jadi buat kita yang memiliki kelebihan dan mampu untuk berdonasi, kita bisa mendonasikan uang kita untuk membantu kepada mereka-mereka yang sedang kesulitan akan uang. Lalu ada doa juga. Ini seperti Twitter ya tampilannya. Doa orang baik. Di sini kita juga bisa menuliskan doa. Oke, lalu ada fitur donasi. Oh, ini seperti tampilan utama. Ada beberapa kategori: bencana alam, balita, wakaf, asuransi, masjid berdaya. Oke, ada karya modal kreatif seperti ini. Wow, ada limbah kerang, merubah limbah kerang menjadi sesuatu yang berguna. Oke, mungkin kita bisa ambil salah satu contoh merubah limbah kerang. Di sini deskripsinya. Oke, kita bisa langsung donasi, itu ada keterangan donasi sekarang. Dan seperti biasa di sini ada untuk ini sebagai kepercayaan masyarakat ataupun kita sebagai pengguna akan donasi di platform ini ya. Dan ada keterangan juga jumlah pendonasinya. Oke. Ini katalog lagi seperti yang sebelum. Ada saling jaga yang sebelumnya tidak bisa dibuka. Oke. Oh iya, ini saling jaga itu buat asuransi ya, saya lupa. Lalu ada dampak. Oke, dampak ini histori kita sepertinya, histori donasi kita. Oke, histori menulis doa, riwayat zakat, donasi, dan kategorinya. Lalu di sini ada donasi rutin, dimana kembali ke awal. Ini dari kalender otomatis juga. Lalu di kanan atas di sini ada hati, penggalangan dana favorit. Lalu ada pesan juga. Oke, sepertinya jika kita berdonasi kita akan mendapatkan doa baik seperti yang di jalan-jalan ataupun sebagainya. Jadi terima kasih kepada donatur. Oke, mungkin seperti ini saja tampilannya yang bisa saya demonstrasikan dan tampilkan. Saya kembalikan lagi ke penutupan. Oke, baik teman-teman, jadi itulah pembahasan lengkap mengenai crowdfunding. Jenis-jenisnya, hubungan dengan sistem informasi akuntansi dan keuangan, serta demonstrasi aplikasi Kitabisa. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa teknologi bukan hanya mempermudah proses donasi, tetapi juga membuat seluruh alur keuangan menjadi lebih transparan, terstruktur, dan akuntabel. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan membantu dalam memahami materi perkuliahan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.